menjalin sebuah hubungan, namun sebaliknya komunikasi yang tidak baik dapat menghancurkan hubungan. Kita akan masuk di dalam sesi tanya jawab. Tentu ingin dapat hadiah semua kan? Halo, masih ada? Masih semangat? Pengen banget, Bu. Mau dapat hadiah? Masih ada untuk hadiah. Masih ada untuk hadiah, Bu. Ya. Oke, baik. Untuk sesi pertama pertanyaan dari Ibu Elia Karamoy. Bapak. Shalom Ibu Elia Karamoy di sini. Oh, Bapak. Maaf. Bapak Elia Karamoy. Ya. Shalom Pak Elia, mohon maaf Pak Elia. Pertanyaan adalah dampak positif medsos bagi jemaat adalah memiliki kebebasan untuk mengakses pengetahuan Alkitab. Pertanyaan saya, bagaimana mengatasi jemaat yang terlanjur terkontaminasi ajaran sesat dari aliran tertentu seperti Saksi Yehova, sehingga jemaat berpindah ke gereja tersebut? Apakah Ibu mau bertanya, apakah Ibu mau menjawab atau kumpulkan sampai 3 orang, Bu? Oke, baik. Saya jawab ya. Jadi memang dampak positif dari media itu kan kebebasan untuk mengakses pengetahuan tentang Alkitab, sehingga akhirnya memang tidak dipungkiri bahwa jemaat atau mungkin anak-anak kita sendiri pun akan menemukan artikel-artikel yang tidak alkitabiah, betul ya? Tidak cuman Saksi Yehova, tapi doktrin-doktrin yang kira-kira tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan itu banyak sekali. Nah, sampai akhirnya jemaat pun harus pindah. Nah, ini yang harus dipertanyakan. Ini adalah bagaimana gereja bisa membina kerohanian mereka, ya. Bagaimana peranan gembala kepada jemaat mereka untuk mengajarkan apa yang benar, apa yang baik, dan apa yang berkenan kepada Tuhan, ya. Inilah fungsinya gembala. Dan inilah juga peran orang tua. Karena begini saudara ya, orang gak cuma pindah gereja, orang bahkan pindah agama. Itu banyak sekali, ya. Nah, ini yang salah tuh siapa? Ya, banyak faktor. Ya, bisa jadi karena dia dari keluarga yang memang ternyata cuman Kristen saja ya, maksudnya tidak mementingkan ajaran yang mendalam tentang Kristus, tentang Alkitab. Mereka pokoknya agama Kristen aja. Udah pokoknya ke gereja, itu cukup, ya. Lalu yang penting aku ke gereja. Nah, itu cukup, ya. Tapi ketika dia diperhadapkan dengan masalah soal jodoh, aduh ternyata calon suaminya agamanya lain nih, bukan orang percaya. Dengan mudahnya pindah. Kenapa? Karena mereka tidak mendalami pedoman dasar, ya, fondasi tentang Tuhan, sehingga mereka bisa menyangkali iman mereka. Mereka bisa pindah gereja ke aliran yang sesat. Ya, itulah sebabnya mengapa tadi perlunya kita memberikan terus pengajaran firman Tuhan, itu paling penting. Ya. Begitu, Bapak Elia. Makasih, Bu. Ya, selanjutnya pertanyaan yang kedua dari Wen Frankie Lolinga. Ya, Shalom WM. Shalom Bu, saya atas nama Frankie Lolinga asal dari Ternate mau bertanya, komunikasi itu adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, baik di zaman dulu maupun di zaman sekarang ini. Dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi seperti HP, laptop, dan lain-lain, namun sering kedapatan bahwa manusia selalu egois dalam arti tidak peduli dengan orang lain yang ada di sampingnya, sehingga tidak terjalinnya suatu komunikasi yang baik karena sudah terfokus pada HP atau laptop yang dipakainya.
Contohnya pas naik di bis, angkot, di mall, di taman. Mengapa demikian? Apakah penyebab dan apa motivasi atau tujuan orang yang melakukan hal tersebut? Dan bagaimana cara untuk mengatasi hal yang demikian? Terima kasih. Baik, Ibu Frankie ya. Pertanyaan yang Ibu Saudara, tanya, Bu, saudara. Saudara Frankie, ya pertanyaan yang saudara ajukan ini sama dengan ada 2 orang, ada juga gambar tadi, gambar keluarga, di mana masing-masing pegang HP-nya sendiri. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena masing-masing orang tidak menyadari, ya, tidak menyadari keberadaan mereka ini ada di mana saat ini. Itu mereka nggak sadar. Jadi mereka tuh lupa bahwa ini lagi momen makan. Oh, ini lagi momen kita di kelas lagi diskusi. Oh, ini lagi momen kita lagi ngomong nih dengan tamu kita. Kita nggak sadar keberadaan kita. Ya, karena udah terlalu sering yang namanya kecanduan internet. Ya. Nah, yang kedua adalah apa? Yang kedua, kenapa kita bisa begitu sangat-sangat ini dengan HP kita ya? Kenapa? Karena ada sesuatu hal yang lebih menarik dari pembicaraan kita dengan orang yang ada di depan kita, ya kan? Contoh misalnya seorang ibu lagi menyaksikan YouTube cara memasak ya, dia lebih menarik kan? Wah, ini lagi cara memasak bagaimana ini memasak rica-rica ikan mas ya? Wah, dia nonton. Sementara anaknya tanya, mami, aku mau les, mami, nanti jam 4 gitu ya. Dia berkata begitu, tapi maminya enggak peka. Karena apa? Ada satu hal yang memang lebih menarik. Memang minatnya itu ya. Nah, yang ketiga, ada begitu banyak orang mereka tidak memahami etika komunikasi. Ya, itu paling penting. Mereka tidak memahami. Nah, bagaimana akhirnya mengatasi ini? Ya, memang tidak ada cara lain selain memang kita sendiri ini senantiasa terus mengedukasi anak-anak kita, mengedukasi keluarga, teman kita, atau mengingatkan. Misalnya dalam diskusi nih ya, dalam rapat majelis, rapat pengerja, ada 1-2 yang kira-kira nih teman sebelah kita sibuk dengan HP-nya, padahal Pak Ketua sedang ngomong gitu kan. Nah, kita bisa juga dengan tadi bahasa tubuh, kita sikut dia dengan baik, gitu, agak-agak sedikit yang dengan mata kita mungkin menuju ke Bapak Ketua gitu ya. Maksudnya adalah dengarkan dulu, ini penting. Ya, seperti itu. Jadi memang ini tugas kita, Saudara. Tugas kita yang sudah tahu bagaimana etika komunikasi menurut cara Tuhan, inilah caranya kita terus mengajarkan mereka, mengingatkan mereka, dan juga mempresentasikan diri kita sendiri. Jangan sampai gini, kita mau kan orang lain itu menghormati kita pada saat berbicara. Orang lain mau mendengarkan kita, tapi kita sendiri tidak menjadi pelaku. Ya, kita sendiri memposting hal-hal yang tidak benar. Kita sendiri memposting hal-hal yang provokatif. Kita sendiri memposting perasaan-perasaan kita, emosi-emosi yang negatif itu kita ungkapin tuh di Facebook. Ya, orang kayak ini begini dengan bahasa-bahasa yang aduh, haleluya. Ya. Nah, itulah makanya kenapa tetap Saudara, ada banyak orang di luar sana ya. Itu mereka bisa sangat pintar berkhotbah, bisa sangat pintar mengajar. Tapi ternyata dalam kehidupan sehari-hari, dengan pembantu rumah tangganya aja kasar. Ya, dengan karyawannya, dengan anak buahnya, itu omongannya kasar. Itu banyak Saudara. Jadi itulah sebabnya bagaimana kita bisa menjadi orang yang mentaati etika komunikasi ketika kita bicara dengan orang lain, kita juga harus memperhatikan, tidak main dengan HP sendiri. Begitu ya, Saudara Frankie? Oke, terima kasih, Bu. Jadi kalau misalnya Ibu Natasha setuju nggak kalau misalnya ada sebuah pernyataan bahwa setiap orang itu bisa berkomunikasi, tapi tidak semua orang bisa berkomunikasi dengan cara yang baik, yaitu dengan cara beretika yang baik. Perlu ada yang namanya pembelajaran komunikasi ya Bu ya? Iya, betul. Ya, komunikasi itu pasti diberikan, kecuali memang mereka ada yang lahir dari bawaan, dari bayi, itu ada yang bisu, ya itu lain kasus. Tapi pada dasarnya semua manusia bisa berkomunikasi. Bahkan yang bisu pun juga akhirnya kan belajar kan,
bisa berkomunikasi mereka dengan bahasa isyarat mereka. Bahasa isyarat. Ya, betul sekali bahwa semua manusia bisa berkomunikasi, tetapi tidak semua manusia bisa memiliki etika komunikasi. Ya, karena apa? Etika komunikasi ini harus diajarkan baik dari sekolah minggu, dari remaja, pemuda, bahkan sampai kita dewasa, sampai sekarang pun saya juga tetap terus belajar tentang etika komunikasi, tentang public speaking itu seperti apa, seperti itu. Nah, ini sangat menarik banget nih, Bu. Sangat menarik sekali. Jadi kalau kita di dalam berkomunikasi itu kan ada bahasa ya. Nah, bahasa yang dipergunakan itu berarti kalau kita ada di lingkungan, mungkin di lingkungan sekolah, berarti bahasa yang kita gunakan adalah bahasa sekolah. Kalau misalnya kita ada di lingkungan umum, kita mungkin menggunakan bahasa umum. Atau kita tetap menggunakan bahasa yang notabene tetap harus beretika. Maksudnya gini, kalaupun kita berada di lingkungan pasar ya kita tetap menggunakan bahasa yang bagus gitu, yang baku. Atau bagaimana, Bu? Atau menggunakan bahasa sesuai dengan tempatnya, Bu? Iya, seperti tadi ya. Karakteristik dari pesan yang efektif itu adalah pesan yang sederhana, pesan yang menghormati, dan juga pesan yang mengetahui siapa pendengar kita. Ya, ketika saya berkhotbah di satu gereja pedalaman, itu saya tanya dulu sama gembalanya, Pak, jemaat di sana profesinya apa? Ya, oh Bu, rata-rata kebanyakan petani. Oh oke. Nah, dari kita tahu latar belakang bahwa jemaatnya di sana adalah petani, kita nggak mungkin berkhotbah dengan cara bahasa Yunaninya, bahasa Ibraninya, ya. Lalu ini apa namanya? Pokoknya dengan bahasa tingkat tinggi itu nggak mungkin, ya. Jadi kita harus juga menggunakan analogi-analogi yang berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Tapi tetap pesannya intinya adalah Yesus, intinya adalah Injil itu. Tapi kalau contoh-contoh apa itu harus sesuaikan. Nggak mungkin kita bicara kepada petani tentang paspor, tentang Amerika, tentang Korea, nggak mungkin, saudara ya. Jadi harus pintar untuk bisa berkomunikasi ini dengan siapa kita berkomunikasi seperti itu. Jadi keterampilan di dalam berkomunikasi ya Bu. Baik, ini sudah ada 2 tangan yang terangkat di sini, kayaknya sudah tidak sabar. Tapi saya mau ke Friendly dan Kezia. Pak Friendly dan Kezia. Ada tanda tangan, apakah mau bertanya Pak? Silakan. Iya, mau bertanya. Silakan Pak. Ya, baik. Kami Fendri dan Kesia dari Riau, mahasiswa pasca sarjana. Mau bertanya, merujuk pada kebenaran firman Tuhan yang mengatakan apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Nah, tentunya dalam komunikasi, kebetulan saya juga jurusan komunikasi S1-nya, ada yang namanya komunikasi intrapersonal, komunikasi berbicara sama diri sendiri, begitu. Apa yang kita lihat, apa yang ada di depan kita sebelum menyampaikan keluar, tapi sudah kita berbicara sama diri kita sendiri. Oh ini orangnya, kalau misalnya kita melihat orang ini orangnya seperti ini nih, ini sifatnya begini nih. Tapi kita sesama kita diri sendiri aja yang berbicara gitu. Nah, sedangkan di ayat yang tadi yang saya maksudkan, apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati, begini, seringkali kita menjadi orang yang munafik dalam berkomunikasi. Ya. Apa yang sebenarnya yang kita rasakan belum tentu itu yang kita sampaikan. Misalnya kita lagi kesal, kita lagi marah, tapi karena kita nggak enak, dia senior kita, dia dosen kita mungkin, kita sampaikan ke dia, komunikasikan ke dia, oh nggak apa-apa Pak, oh iya bisa, padahal bukan itu sebenarnya yang ada dalam hati kita. Dan firman Tuhan juga mengajar, sebenarnya jangan ada yang tertutup dalam hal ini. Artinya begini, sebenarnya apa yang ada dalam hati kita, yang sejujurnya, yang semurninya, itulah yang harusnya kita keluarkan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kita agar menjadi orang yang
jujur dalam hal berkomunikasi. Terima kasih. Baik, eh, dengan Pak Fendri ya. Jadi begini ya, komunikasi itu menuntut yang namanya tadi etika. Ya, etika itu tentu saja melihat siapa pendengar kita, siapa orang yang berbicara dengan kita. Walaupun kita mungkin tidak suka dengan orang tersebut, karena kita tahu misalnya nih ya, kita tahu nih dari orang lain bahwa Bapak A ini adalah orang yang sebetulnya karakternya nggak baik. Tapi karena kita tahu etika, kita berbicara kepada orang tersebut tentunya pasti dengan hormat dong, ya kan? Nggak mungkin dengan nada yang bagaimana nggak mungkin. Walaupun mungkin ya pernah ada orang menyakiti kita, ketika kita ketemu dengan musuh kita pun tetap dong minimal ada senyum, betul? Ya. Nah, kita yang dimaksud dengan tadi kita tidak menjadi munafik itu. Artinya apa? Artinya itu bukan berarti kita nggak jujur dengan perasaan kita. Ya memang mungkin perasaan kita mengatakan begini, aku nggak suka dengan orang ini. Orang ini udah menipu aku. Orang ini udah jahat sama aku. Tapi ketika kita bertemu, apakah sikap kita langsung buang muka? Ataukah sikap kita langsung marah, maki-maki? Kan enggak. Kita harus berada pada etika yang tepat, etika komunikasi yang tepat. Nah, bicara soal bagaimana komunikasi yang jujur. Komunikasi yang jujur itu bukan bicara soal komunikasi harus jujur sejujur-jujurnya dalam arti begini. Misalnya contoh nih saya kasih contoh suami istri ya, suami istri ngomong, suami istri ini lagi bicara di meja makan, istrinya tanya sama suaminya, gimana Pak makanannya, enak nggak? Lalu suami dalam hati ini nggak enak ya, ini nggak enak, ini aku nggak suka. Tapi kalau dia punya kejujuran, dia punya etika, dia akan menyampaikannya dengan cara yang berbeda. Dia jujur, tapi dengan cara yang berbeda. Misalnya dia akan berkata gini, Ma, lebih baik mungkin kalau masak ini, coba tambahkan kunyitnya sedikit. Atau coba kurangi garamnya sedikit. Ini enak, gitu. Ya, atau ini masih bisa saya makan, nggak apa-apa. Tapi artinya kita tidak melukai. Ya. Jadi tidak semua komunikasi sejujur-jujurnya itu disampaikan. Misalnya ya, Anda sebagai mahasiswa, Anda nggak suka nih dengan saya sebagai dosen misalnya. Kan secara etikanya kan memang nggak mungkin Anda menyatakan secara langsung, Bu, saya nggak suka, soalnya Ibu jahat, Ibu tuh kalau bicara nyakitin hati. Kan nggak mungkin seperti itu, ya kan? Pasti ada hal-hal yang lain yang kita masih pada koridor, pada etika komunikasi, dan bagaimana kita menyampaikan sesuatu itu dengan tulus hati, dengan kejujuran. Seperti itu ya, Pak Fendri ya. Thank you. Iya, Bu. Oke, makasih. Cuma sedikit lagi, Bu, maaf ya. Yang seperti yang tadi maksud saya juga seperti ini. Ketika kita memang diharuskan jujur, apalagi kita sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang, tentunya kita dituntut juga harus jujur, harus ya sesuai dengan apa yang kita rasa, tapi dituntut juga kita pakai hikmat agar dapat menyampaikan dengan cara yang baik. Namun Betul. pada kenyataannya di lapangan ada begitu banyak orang yang ngomongnya belak-belakan begitu. Ada begitu banyak orang, yang penting ini sesuai dengan firman Tuhan. Yang penting aku sampaikan ini, saya sampaikan ini, ya inilah kenyataannya. Betul. Ini yang Tuhan ajarkan begitu. Iya, Jadi, betul. menanggapi hal ini bagaimana, Bu ya? Apakah kita berpegang pada kebenaran firman Tuhannya atau berpegang pada standar prinsip etika dalam berkomunikasi? Iya, betul sekali ya. Di luar sana banyak kondisi seperti itu ya, di mana gembala mungkin bicara firman, tetapi cara penyampaiannya tidak berkenan di hati. Ya, sekali lagi, ya itulah kenapa kita harus belajar terus etika. Ya, itulah memang hambatan-hambatan komunikasi yang terjadi pada masyarakat kita. Jadi, dialek, ya saudara ya, orang Batak, kalau ngomong sama orang Sunda, itu bisa jadi salah paham. Padahal orang Batak ini nggak marah. Tapi orang Sunda ini yang halus gitu ya, kok dia marah ya? Contoh lah, orang di Toraja itu kan orangnya kalem, diem ya. Beda sama orang di NTT. Orang di NTT kan semangatnya luar biasa. Nah,
ada satu misionaris itu pernah datang ke dua tempat ini, saudara. Dan mereka mengalami hal yang sama, di mana berpikir bahwa, wah ini orang marah-marah. Wah, kok kenapa dia begitu ya sikapnya, diem aja. Wah, jangan-jangan dia marah sama saya. Padahal enggak. Itu adalah tadi yang namanya hambatan culture, hambatan budaya. Nah, hambatan-hambatan itu memang terjadi. Tetapi bagi kita yang sudah mengetahui kebenaran, baiklah kita tetap mengupayakan, ya, mengupayakan saya bilang, terus belajar untuk tetap pada koridor perkataan Kristus, tetap pada koridor etika komunikasi, seperti itu. Thank you ya, thank you. Terima kasih. Terima kasih Bu, terima kasih Bu. Terima kasih atas Pak Fendi atas pertanyaannya. Baik, ada dua lagi, ini yang terakhir karena mengingat bahwa nanti ada mungkin seperti kuis kecil yang akan dilakukan oleh Bu Natasha. Namun sebelumnya saya ke Netra. Silakan Netra, singkat saja pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk moderator ya memberikan waktu kepada saya bertanya pada saat ini. Mungkin pertanyaan saya begini Bu, tadi Bu sudah menyinggung mengenai tentang platform ya, ada beberapa itu, ada Facebook, YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Yang menjadi pertanyaan saya begini Bu, kita sudah tahu bahwa media itu publik, itu semua orang tahu. Setiap apa yang kita kasih, status apa yang kita kasih pasti orang tahu. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana dengan, ini pandangan Ibu sendiri, bagaimana dengan sekarang ini yang notabene-nya setiap hamba Tuhan pasti menyinggungnya di status, entah di Facebook, di Instagram, itu selalu berhubungan dengan kebenaran firman Tuhan, tapi saling menyerang. Lalu apa efek ya dari sebuah informasi-informasi itu untuk orang-orang awam yang notabene mereka berpikir, kok ini hamba Tuhan berantem terus. Nah, bagaimana tanggapan Ibu terhadap aplikasi ini, platform ini Bu, yang digunakan ke hal yang tidak baik? Kira-kira seperti itu Bu. Nah, salah satu dampak negatif dari multimedia, penggunaan komunikasi multimedia itu kan tadi ya, bahwa informasi yang disampaikan itu bisa banyak sekali masuk, baik positif maupun negatif. Ya, pendeta dengan pendeta, ya, hamba Tuhan satu mensesatkan hamba Tuhan yang lain, sehingga jemaat jadi bingung. Ini pendeta A, kok kenapa begini omongannya ya? Pendeta B ngomongnya begini, wah kacau ini, wah gitu ya. Nah, sikap kita adalah satu, dibutuhkan kedewasaan rohani untuk melihat situasi tersebut. Ya, kalau kita yang dewasa ini sudah tahu, oh bahwa ini sebetulnya bukan maksud dari pendetanya, tapi maksudnya begini, ini komunikasinya yang salah. Ya, komunikasinya mereka tidak mengenal itu yang namanya perkataan Kristus. Itu jelas banget. Walaupun pendeta, tadi saya bilang kan, Bapak Ibu kita semua ini bisa jadi pendeta yang hebat, bisa. Tapi kalau tidak ada perkataan Kristus, itu sama juga nol. Ya, jadi kita yang dewasa harus menyikapi bahwa memang ya itu terjadi. Tapi bagaimana? Ya kita tidak boleh juga menghakimi. Kita tidak boleh akhirnya membuat status jawaban. Kan biasanya di YouTube itu ada respon ya. Di bawahnya ada respon ya saudara. Kita ikut-ikutan nulis gitu ya. Ikut-ikutan nulis. Bapak jangan sok benar sendiri dong Pak. Begini Pak. Nggak usah. Ya. Adalah lebih baik kalau kita mendoakan lah. Ya. Itu sikap kita. Tapi yang kedua adalah ketika Bapak Ibu juga mempunyai kesempatan dalam satu komunitas, ya Bapak Ibu tetap harus mengajarkan etika komunikasi ini. Jadi etika komunikasi yang saya ajarkan hari ini kepada Bapak Ibu, jangan berhenti pada Bapak Ibu. Bapak Ibu itu harus meneruskannya kepada mahasiswa, kepada anak-anak, kepada keluarga, ya, kepada jemaat, ya, kepada siapapun yang kita temui. Jadilah kita itu pengajar-pengajar yang memang mengajari mereka bagaimana etika komunikasi dalam koridor perkataan Kristus, gitu sih Pak. Ya, thank you, terima kasih. Baik, sebelum kita masuk pertanyaan terakhir dari Ibu Maria, saya mohon dengan hormat, tolong videonya tetap dibuka karena kita nanti ada sesi foto sambil berjalan, biar wajahnya kelihatan ganteng dan cantik. Jadi tolong tetap dibuka. Baik,
Ibu Maria, pertanyaan yang terakhir silakan Ibu dengan singkat. Terima kasih buat Bu Wahyu. Terima kasih buat narasumber. Saya cuma mau minta tip atau tolong berbagi buat kita. Jadi begini, kalau komunikasi itu kan dipengaruhi oleh kultur, budaya, bahkan bangsa ya. Karena budaya Barat atau Eropa berbeda dengan budaya Timur kayak kita. Orang Indonesia ini terlalu ramah gitu. Jadi hal-hal yang private pun kadang-kadang ditanyain gitu ya. Menurut budaya Eropa dan Barat biasanya menanyakan umur, status menikah sudah tidak, itu ya, berapa anak itu tabu. Itu hal yang private kalau baru kenal. Kecuali sudah akrab. Sedangkan di Indonesia kan atau di wilayah timur, negara Asia itu kayaknya biasa banget. Namanya siapa, umur berapa gitu. Untuk memulai komunikasinya itu diawali biasanya begitu kalau baru kenal supaya nggak garing. Tapi bagi budaya Barat, Eropa itu kan hal yang tabu nanya-nanya yang kayak gitu. Nah jadi ada satu kejadian, satu kali ketika saya bergereja, beribadah, kebetulan pembicaranya berasal dari luar negeri, dari Amerika. Lalu dijemputlah oleh guide-nya yang mentranslate bahasa di bandara. Kemudian karena dia yang si guide-nya itu terlalu timur banget, di dalam mobil supaya nggak garing dia membawa Baik suasana. Ibu, mohon pertanyaan intinya saja Ibu Ya, Maria, mohon jadi pertanyaan intinya intinya. begini, ada nggak ya cara atau tip untuk kita ini sebagai bangsa Indonesia yang sangat lama terlampau ramah bicara kepada orang bule, itulah bahasanya ya. Kita harus mengenal apa sih dari diri mereka supaya komunikasi awal kita itu bisa terjalin. Sehingga si pembicara ini nggak kesel. Sampai di mimbar dia bilang, orang Indonesia gitu banget ya. Saya jadi nggak nyaman katanya. Saya khotbah di mimbar jadi nggak nyaman. Tadi soalnya dia nanya-nanya gini gitu. Saya pikir ini sesuatu yang fatal menurut saya ya. Pembicara yang kita undang untuk bicara di atas mimbar, lalu dia mood awalnya nggak enak gara-gara komunikasi awal yang dibangun antara si orang Indonesia dan si bule ini, si pengkhotbah yang dari luar ini ada miskomunikasi gitu. Ada nggak sih sesuatu yang bisa kita ketahui? Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Baik, Ibu Maria, ya terima kasih ya. Jadi begini Bapak Ibu ya, untuk mengetahui, jadi saya punya pengalaman ya, kebetulan Tuhan membawa saya menjadi misionaris walaupun tidak lama menetap, walaupun cuma 1 bulan, 2 bulan, itu Tuhan membawa saya sampai ke 26 negara ya. Nah di 26 negara ini pastinya tentu saja saya menghadapi yang namanya budaya yang berbeda dan bahasa yang berbeda. Dari situ saya belajar bahwa yang namanya komunikasi itu untuk di awal itu hindari hal-hal yang sifatnya privacy. Ya, itu penting sekali kita tahu. Kita nggak bisa baru kenal, baru tahu dan kita nanya, kamu suaminya kemana? Kerjanya apa suamimu? Wah itu nggak boleh. Ya, itu ingat itu. 1, hindari hal-hal privacy seseorang. Ya. Usiamu berapa? Kamu udah nikah belum? Anakmu berapa? Itu nggak boleh. Jadi kita harus memahami juga itu tadi etika komunikasi. Ya, bagaimana bicara yang sepantasnya untuk orang yang baru kita kenal. Ya, yang kedua yang tidak kalah penting adalah begini, saudara ya. Etika komunikasi yang tertulis di dalam Alkitab itu berlaku untuk semua manusia di semua benua. Jadi nggak cuman bahwa etika komunikasi itu adalah punyanya orang Indonesia yang ramah, selalu jujur, selalu tulus ya selalu pokoknya minta maaf, rendah hati, oh monggo seperti itu ya. Itu milik Indonesia. Oh no, ya. Etika komunikasi yang tertulis di Alkitab itu untuk semua orang berbagai benua, berbagai bangsa dan berbagai bahasa. Jadi ketika ada seseorang yang menyalahi aturan di dalam kita berkomunikasi, ya artinya dia tidak belajar komunikasi, dia tidak belajar etika komunikasi, karena walaupun orang di luar Kristen pun, agama lain pun, ya mereka pasti akan tahu etika komunikasi. Dari mana? Dari pembelajaran mereka hari-hari, dari orang tua mereka, dari guru-guru mereka. Jadi Ibu jangan khawatir Bu Maria, kalau saya ketemu, misalnya Bu Maria ketemu dengan orang Amerika, dengan orang Afrika, aduh bagaimana ya ngomongnya ya, saya takut menyinggung. Oh, don't worry. Ya, Bu Maria tetap pada prinsip itu, ya. Kenakan perkataan
Kristus. Yang kedua adalah tetap pada menjaga privasi supaya tidak sampai mengarah ke sana sebelum Bu Maria memang akrab ya. Itu beda ya, komunikasi yang akrab sebagai sahabat mungkin beda. Tapi kalau baru awal-awal itu nggak boleh. Ya, demikian. Terima kasih. Sedikit Oke, lagi, Bu. baik. Ada boleh. begitu banyak pertanyaan yang ada di chat, namun karena waktu, mohon maaf Ibu Maria karena waktu dan kebetulan karena Ibu Natasha sudah ada janji dengan kita di sini, peserta webinar akan memberikan sebuah hadiah atau beberapa hadiah. Silakan Ibu Natasha, singkat saja, yang intinya yang mulai dari awal sampai akhir mengikuti acara ini sampai doa penutup, maka dapat hadiah berkat yang melimpah. Baik, ini hanya sedikit, ini ada sedikit pertanyaan menggelitik dari Pak Gim ya. Tadi dikatakan komunikasi kan rusak kan dimulai dari Taman Eden. Ya, secara etika komunikasi bagaimana seharusnya komunikasi di Taman Eden supaya tidak rusak atau tidak terjadi pelanggaran perintah Tuhan. Harusnya bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Ayo. Ya harusnya apa? Ya Hawa yang mendengarkan firman Tuhan dengan lebih fokus. Ya, tadi kan dibilang gini, Tuhan memberikan perintah 2 pesan loh. Tapi si iblis memutarbalikkan ya statementnya Allah menjadi 3 pesan. Ya, itu kenapa? Hawa nggak fokus saat itu. Ya, Hawa nggak taat. Ya, selain kita juga ini bukan pelajaran eksegese ya Bapak Ibu ya. Kalau mau kita belajar eksegese tentang Hawa itu tentunya bisa lebih dalam lagi. Tapi ini kita bicara dalam koridor konteks komunikasi. Jadi kalau dalam komunikasi berarti si Hawa tidak fokus dengan perkataan Allah. Demikian ya. Oke, silahkan. Kita mau foto dulu atau bagaimana? Kita mau ada itu sedikit. Oke ya. Tadi Bu Natasha katakan mau ada hadiah, silakan Ibu Natasha. Sebetulnya bukan hadiah ya, tapi souvenir lah, kenang-kenangan ya. Oke, saya cuma minta 3 orang saja ya, 3 orang untuk memenangkan ini. Yang pertama, dari pemaparan saya tadi ada pertanyaan begini. Sebutkan 3 sikap komunikasi efektif yang juga diteladani oleh Tuhan Yesus. Ya, Pak Ketua dengan Bu Wahyu tidak perlu menjawab. Peserta ya, silahkan. 3 sikap komunikasi efektif yang diteladani oleh Tuhan Yesus. Apa tadi? Silahkan, ada yang ini bisa menjawab pertanyaan ini? Akan mendapatkan souvenir berupa buku. Saya bisa mencoba, Bu. Ya. Empati, inquiry, dan ketegasan. Oke, singkat aja, jelasin empati itu apa? Kira-kira ketegasan maksudnya gimana? Inquiry maksudnya apa? Bisa dijelaskan? Ayo, ada lagi yang bisa menyempurnakan mungkin dengan bahasa yang lebih sederhana? Apa tadi? 3 sikap komunikasi yang efektif apa aja? Empiri, empati, ketegasan. Kalau empati itu rasa belas kasihan. Iya, terus? Dan empiri itu Tuhan Yesus mempunyai apa ya? Master dari sumber pertanyaan, Bu. Oke, ya maksudnya bagaimana itu? Yesus itu mempunyai master dari pertanyaan, maksudnya apa itu? Yesus mempunyai wibawa dalam bertanya dan mengajukan pertanyaan, Bu. Oke, lalu yang ketiga? Ketegasan. Nah, apa itu ketegasan? Maksudnya? Ketegasan apa? Kita mempunyai keyakinan dalam berkomunikasi untuk mengatakan tidak atau mengatakan ya pada yang benar, tidak pada yang tidak benar, ya. Ya, benar. Oke. Ya, oke. Ibu catat dulu Bu Wahyu, Pak Michael. Catat Baik, dulu. Saudara Michael. Oke. Dapat souvenir dari Ibu Natasha. Oke, yang kedua ya. Sebutkan masalah-masalah dalam komunikasi, silakan. Yang tadi menyimak dengan baik pasti bisa menjawab. Anak asrama, Bu. Oke, silakan. Masalah-masalah dalam komunikasi ada ego and attitude, freedom to speech, dan stress. Ya, terus apalagi? Ada listening, cultural and education differences, poorly written communication, lack of interest of motivation, not focus.
sense of human body language. Oke. Ini namanya siapa? Anak asrama ini namanya siapa coba? Priti Nenggolan, Bu. Britney? Priti, Bu. Oh, Briti Nenggolan. Priti Oke. cantik. Oke, nanti dicatat ya Bu Wahyu, Briti. Baik, Ibu. Oke, sama Bapak siapa tadi? Michael. Itu nanti tolong Anak dicatat Michael. untuk Michael dengan Briti nanti dicatat nomor handphonenya ya. Oke, sekarang yang terakhir. Ya, yang terakhir saya cuma minta satu anak atau dua lah nanti yang bisa menyempurnakan. Karena bukunya nih hanya 3. Saya minta maaf Bapak Ibu ya, bukunya cuma 3. Jadi tadi yang mengikuti peserta secara aktif dan juga mencatat pasti akan lebih bisa menjawab. Nah, tapi kali ini saya ingin Bapak Ibu bisa menceritakan kembali apa yang saya ceritakan ya. Siap mendengar? Siap mendengar? Siap ya? Oke, saya bacakan sebentar ya. Billy Graham adalah salah satu komunikator terbesar abad ke-20 ya. Sebelum wafat, beliau mengatakan begini, kita ini menjual produk terbaik di bumi. Mengapa kita tidak mempromosikan sehebat mereka mempromosikan sabun? Ya. Nah, selama hampir 100 tahun kehidupan Billy Graham ini dia berkhotbah lebih dari 215 juta orang. Ya, dengan jangkauan seperti itu, dia pasti telah melakukan sesuatu yang sangat besar sebagai seorang komunikator. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari kesuksesan Billy Graham. Yang pertama adalah, 1, beliau memanfaatkan media baru. Jadi beliau menggunakan surat kabar, buku, majalah, internet, televisi, dan bahkan film. Ya, beliau membuat film yang pada saat itu orang berasumsi bahwa pergi ke bioskop adalah dosa. Ya, tapi Billy Graham tetap membuat sampai 100 film sampai tahun 2004. Jadi beliau memanfaatkan media baru. Yang kedua, beliau membangun pesannya untuk audiensnya. Beliau belajar mengambil hal-hal terdalam dari Injil dan mewartakannya dalam kesederhanaan. Pesannya kita harus berkomunikasi sehingga orang akan mengerti. Maka bicaralah dengan kesederhanaan. Yang ketiga, beliau melakukan pesannya. Billy Graham tidak hanya mengkhotbahkan hal-hal yang rohani, tetapi dia juga menjadi pelaku dari apa yang dikhotbahkannya. Yang keempat, beliau memiliki teknik berbicara di depan umum yang hebat. Billy Graham memanfaatkan semuanya untuk menarik perhatian audiensnya. Ya, Billy Graham ini mengidentifikasi siapa tadi subjeknya yang mendengarkan, dia memberikan bukti masalah, dia menghasut emosi orang untuk memperbaiki masalah. Dia memberikan solusi, yaitu Tuhan Yesus, yang kemudian dia memanggil pendengar untuk bertindak menerima keselamatan tersebut. Ya, yang kelima, dia memanfaatkan budaya untuk membuat pesannya relevan. Jadi ketika Billy Graham ini menyampaikan khotbahnya, beliau menyampaikan dengan cara yang relevan bagi pendengarnya. Beliau memasukkan peristiwa terkini pada periode waktu itu ke dalam khotbahnya. Yang keenam, dia jujur dan tulus dalam menanggapi krisis relasi umum. Billy Graham memang tidak pernah mengalami banyak krisis hubungan masyarakat. Tetapi jikalau itu pun terjadi, dia melakukannya, dia menanggapinya dengan kebenaran dan permintaan maaf yang tulus. Ya. Yang ketujuh, dia tidak melakukannya sendiri. Ini hebatnya. Ya, Billy Graham menyempurnakan semua teknik komunikasi yang dikenal manusia. Jangkauannya, pengaruhnya, ini sangat luar biasa. Keberhasilan monumental seperti ini hanya dapat dijelaskan dengan ketergantungan yang teguh kepada Roh Kudus. Jenis ketergantungan di mana tidak ada keputusan yang dibuat tanpa berkonsultasi dengan Tuhan mengenai pendengarnya. Ada begitu banyak orang bertanya, bagaimana mungkin kamu satu orang dengan satu pesan dapat mempengaruhi stadion dengan jumlah orang 50.000 lebih orang? Dan jawaban Billy Graham apa? Iya, saya tidak melakukannya. Tuhanlah yang melakukannya. Nah, dari cerita tadi, ya, tolong ceritakan kembali kepada saya. Ada yang bisa? Silakan. Saya.
Kalau mungkin gini, kalau nanti ceritanya terlalu singkat, saya akan memberikan kesempatan kepada yang lainnya. Maksudnya biar supaya lebih pesan-pesan inti dapat tersampaikan. Saya, Bu. Ya, silakan. Ya, Billy Graham adalah motivator abad 20 yang terkenal dan mendunia. Beliau telah berkhotbah kepada 250 juta orang selama hidupnya. Kunci kesuksesan beliau dalam menjadi motivator dan penginjil dunia adalah yang pertama, beliau menggunakan media, film, televisi, radio, dan membuat 100 film kita sampai tahun 2002 sampai 2004. Kenapa mereka buat film? Padahal waktu zaman itu film dianggap sebagai hal yang tabu. Tapi beliau pakai film untuk menjadi media penginjilan. Kunci kesuksesan kedua Billy Graham adalah beliau membangun audiensnya untuk belajar dengan cara kesederhanaan. Yang ketiga, kunci kesuksesan Billy Graham adalah beliau menjadi pelaku apa yang dikhotbahkan. Yang keempat, beliau mengidentifikasikan sehingga dengan subjeknya untuk memberikan solusi dan memahami kehendak untuk memahami subjeknya tentang keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, beliau mengidentifikasi daripada subjek yang mereka hadapi dalam penginjilan. Yang kelima, kesuksesan Billy Graham adalah beliau relevan dalam khotbahnya. Yang keenam, beliau jujur dalam hubungan dengan masyarakat, sehingga beliau dipercaya untuk menyampaikan kebenaran Injil. Yang terakhir, 7, beliau tidak menghadapi sendirian, tapi mereka menggantungkan dalam kuasa Roh Kudus, sehingga ketika berkhotbah di hadapan 50.000 orang, kuasa Roh Kudus bekerja dan menjamah orang-orang tersebut. Demikian, Bu. Baik, tepuk tangan buat Pak Elia Karamoy, tepuk tangan. Jadi kita sudah mendapatkan ya Bu Yulia, nanti tolong catat nomor-nomor handphonenya ya, dari Pak Michael, dari siapa tadi, Birti, dari Pak Elia ya. Selamat ya, selamat untuk saudara Bapak Ibu yang telah merespon dengan baik, bukan yang telah memenangkan pertandingan, bukan ya saudara ya. Tapi yang menjadi peserta dengan respon yang baik. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih untuk semua perhatiannya, untuk semua kerendahan hati, bisa kita saling belajar satu dengan yang lain. Terima kasih. Demikian Ibu Wahyu, saya selesai sampai di sini. Terima kasih Ibu Natasha yang sudah menjadi narasumber pada webinar hari ini mengenai bagaimana berkomunikasi yang baik dan juga berkomunikasi Alkitabiah. Akhir kata, seni berkomunikasi yang baik membuat kesejukan di hati, disampaikan dengan kelemah lembutan, membuat komunikasi menjadi berkat, penyemangat, dan pendukung, membuat orang lain bisa tersenyum. Mari kita berikan aplaus untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih juga untuk para peserta yang setia mendengarkan dan melakukan komunikasi yang efektif, yang baik. Tentunya untuk penginjilan, menyampaikan kemuliaan nama Tuhan. Dan juga terima kasih untuk semua peserta webinar pada hari ini yang luar biasa. Kemudian terima kasih juga untuk rekan para dosen, staf pada hari ini mengikuti webinar di sore hari ini. Untuk penutup saya serahkan kepada Bapak Adolf. Ya, puji nama Tuhan, kita bersyukur webinar ilmu komunikasi hari ini bisa berjalan dengan baik. Dan saya percaya semua kita diberkati bukan saja menjadi suatu pengetahuan, tapi membuat kita semakin belajar bagaimana berkomunikasi dengan efektif. Komunikasi yang efektif itu pasti menghasilkan dampak yang besar. Bukan saja untuk dirinya sendiri, tetapi juga bagi komunitas dimanapun kita berada, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, dari kesimpulan yang saya sampaikan, tentu komunikasi itu adalah harus hati yang diperbaharui oleh Kristus, pikiran yang diperbaharui Kristus, maka itu akan mempengaruhi cara berkomunikasi kita kepada sesama. Maka orang Kristen atau anak Tuhan harus berbeda dalam hal berkomunikasi dengan orang lain yang tidak percaya kepada Kristus. Sehingga orang lain akan melihat kekaguman cara berkomunikasi orang-orang Kristen.
Kita tidak mengikuti cara komunikasi dunia yang bisa membuat rusak hubungan dan berkomunikasi karena kepentingan sesaat. Tapi kalau kita berkomunikasi karena kepentingan untuk jangka panjang, lebih untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih kepada hambanya Ibu Natasha yang sudah menjadi seluruh berkat bagi hari ini, dan juga terima kasih kepada Ibu Wahyu yang menjadi moderator. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa pasca sarjana S1 dan juga para dosen staf yang sudah bergabung di webinar ini. Saya percaya setelah webinar ini ada yang menggetarkan hati kita, yaitu ternyata berkomunikasi yang efektif adalah seperti yang sudah disampaikan hari ini. Mari kita praktekkan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Itu saja, terima kasih untuk semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Tuhan Yesus memberkati Bu Natasha. Terima kasih buat sebenarnya. Terima kasih Bu Natasha. Ya, Tuhan memberkati. Bisa foto dulu, Ibu. Kasih foto. Bentar, jangan di-live dulu, foto dulu, foto. Sebentar. Buka kamera, buka kamera. Buka kamera. Ya. Satu lagi. Dua. Terakhir. Oke, cukup. Terima kasih, Tuhan berkati semua. Shalom. Tuhan berkati Bu Natasha. Bye. Terima kasih semua. Terima kasih Bu Wahyu Yuli. Ya, sama-sama. Live ya semuanya. Ya. Di sini ada yang ngomong, terima kasih narator yang hebat. Salam Hizkia Pandiangan. Terima kasih untuk panitia, narator, multimedia, Tuhan berkati semua, sukses, semangat. Narator.